tahu kan yang kayak ya beda banget dengan surrealis ninja atau yang seperti saya bilang tadi kan. Itu kira-kira apa ya? Dulu ada semacam sharing nggak sih waktu mungkin kan dulu kan sering sama-sama. Ini ada pengalaman yang nggak terlupakan yang kami alami bersama. Jadi gini. Sakato kan juga gitu. Nah, iya sih. Tuh, cuma saya ingin menanamkan sama adik-adik bahwasanya walaupun mungkin kami menjadi acuan bagi mereka, tapi tetap saya ingin dia menjadi diri sendiri lah. Saya nggak bangga ketika karya mereka mirip saya. Ketika mereka datang ke Barak dan presentasi atau ada yang menginspirasi semangat berkarya atau apa, tapi kalau toh visualnya mirip saya rasa saya gagal. Saya ingin, makanya di sini saya bilang, ya kalau kamu ingin berhasil ya jadilah dirimu sendiri, jangan mirip saya gitu. Walaupun bagi seniman lain mungkin bagi dia kebanggaan ketika orang banyak mirip dia, wah itu aku berarti diakui gitu. Kalau saya diakui sih diakui, tapi kalau diakui kamu tidak bisa membuat adikmu beda darimu, ya sama aja bohong. Berarti kalau orang Minang bilang, bahasa Minang tidak menggadangkan air, artinya airnya orang aja yang kamu besarkan, ibarat air di pematang sawah itu. Asik tuh. Ya. Tidak menggadangkan air. Tidak menggadangkan air. Jadi tidak membesarkan air, artinya dia hanya air pematangnya aja yang dia besar gitu loh. Pematang adiknya bagaimana? Gitu. Tapi memang ini apa kayak apa ya? Maksudnya kan gini ya, kalau seniman Bali itu nanti ada membawa Bali ke Bali-Balian, elemen tradisi lokal yang kemudian dibawa ya ke karyanya, walaupun terus kemudian menjadi modern, misalnya Sukadana atau apa, atau Jawa ada elemen Jawa, wayang, batik. Tapi Minang malah tidak ya. Tidak sekali. Nah itu makanya tadi aku sebenarnya tertarik dengan soal ketiadaan itu. Apakah itu juga akhirnya justru, tapi yang menarik kemudian yang dari Minang-Minang ini punya kesamaan di situ. Iya. Itu menarik. Saya mulai dulu dari ini ya Mbak. Ada suatu pengalaman nggak terlupakan ketika kami mau masuk isi, kami kan latihan skate di Gampingan nih. Ada Rudi, ada kalau Alfi kami ketemu, Alfi kan SMSR sini. Dia orang Minang tapi SMSR sini, jadi kami belum terlalu akrab. Yang kami itu ya serombongan kami itu Abi Setiawan, Yunisar. Kalau Andi Wirman sama Irwan juga nggak terlalu begitu akrab karena mereka dari SMA kan. Di Padang, tapi ketemu di sini gitu. Tapi waktu saat tes itu ya kami, saya, Rudi, Alfi, Yunisar, Abi Setiawan. Ada satu pengalaman yang membuat kami akhirnya tahu diri. Jadi kami yang dari Padang terbiasa realis, membuat cat air yang harus warna matang, hati-hati. Tiba-tiba terkaget-kaget melihat gaya lukisan cat air anak Bali. Saya pribadi kaget ketika melihat Putra Ardana yang cacat itu membuat cat air itu spontan, dan bagi dia nggak ada istilahnya haram, warna hitam tuh haram nggak ada. Kalau kita dulu kan haram tanda kutip loh. Kalau kita dulu cat air kalau SMSR kan hitam, jangan takut ya kita ya. Pakai warna hitam nih, waduh nih takut merusak nih. Atau kalau warnanya terlalu ceto, terang, nanti terlalu mentah. Anak Bali nggak ada istilah gitu. Gila, aku makanya sampai ya pemicu kami maju, jujur, orang-orang Bali. Jujur aja. Karena ada kompetisi. Oh iya, waktu itu kita mau masuk, skate kita yang realis, yang mana pada saat itu mungkin karena dana cekak juga dihemat-hemat, cat air satu tuba harus hemat-hemat gitu. Tiba-tiba kita lihat orang Bali main gini-gini aja, pencet-pencet puas gitu loh. Langsung shock gitu loh di sini kita. Itu pengalaman nggak terlupakan itu. Walaupun saya pernah di Bali, tapi saya justru ketemu skate orang Bali itu malah di Gampingan gitu loh. Skate Bali yang spontan itu loh. Di situ ada Putra, ada Wayan Danu. Itu kami langsung diskusi sama kawan-kawan kan.
sama Yunisar, sama Abdi Setiawan, sama Rudi. Gila ya ternyata gitu. Jadi betul kata orang, kami di Padang ternyata seperti kata Alam Tempurung benar waktu itu. Ya itu juga piye ya. Memang beda dari Jogja lah. Kalau Jogja begitu majunya. Kalau kami di situ acuannya paling Wakidi. Wakidi. Jenuh gitu ya kan. Tapi kalau di Jogja orang banyak kiblat kemana-mana itu. Nah itu salah satu. Kalau Mbak bertanya apa ya pemicu kok gaya lukisan itu berbeda, mungkin salah satu itu. Tapi kalau dari sisi lain, kalau menurutku juga dari pengalaman empirik ya. Kita orang Minang ini kan pernah ada masa lalu dengan terjadinya PRRI gitu loh. Yang mana pada saat itu kita seolah-olah tidak punya identitas lagi. Ketika kalau Mbak pernah baca buku Orang Minang, pemberontak yang tahluk gitu loh. Pernah baca nggak? Menarik itu. Nah, saya percaya ya Mbak, bahwasannya kadang-kadang sebuah karya itu lahir dari pengalaman empirik. Pengalaman bawah sadar gitu loh. Mengapa orang-orang Minang banyak tidak memakai nama Melayu? Kenapa nama saya Stefan, kenapa tidak? Bosku yang dulu banget namanya Antoni Rizal. Iya kan? Orang Padang. Iya kan? Nah, Iya benar. saya bingung ketika ada orang tanya, loh, nama abang Stefan Buana, loh kok mana orang Padang? Saya bilang, loh, masa dari dulu namaku Samsul terus, ya toh, Aprizal terus, gitu loh. Jadi, tapi menurut Pak Warno pernah ya, dalam buku tulisannya di Sakato berapa itu, orang-orang Minang merubah namanya itu ketika pasca PRRI. Ya waktu itu memang sejarah ya fakta sejarah waktu itu memang efek dari secara psikologis kekalahan orang Minang. Akhirnya mereka pergi merantau, mereka ingin memulai hidup baru bukan dari usaha aja tapi dari segi identitas. Makanya mereka memakai nama-nama, ada nama Jawa, nama bule gitu. Nah, saya yakin itu juga tercermin dengan karya-karya visual mereka itu. Jadi memang karena kesadaran ingin meniadakan identitas itu ya, bukan meniadakan apa sih, menciptakan identitas baru gitu ya. Ya, gitu loh. Dan itu kepadangannya itu justru dari ke situ ya. Iya. Bukan bawa rumah gada. Enggak, itu udah. Saya pernah malam protes gitu. Saya pernah ada Pak Risman Marah pernah buat cover buku katalog Sakato Rumah Gadang. Saya protes, tapi saya bilang aja identik rumah Minangkabau. Kenapa selalu harus rumah gadang? Kenapa sih? Kenapa harus tari piring? Jenuh tuh. Apa nggak ada budaya yang lain? Makanya di FKI kemarin kami bawa peragaan Simuntu. Simuntu ini, nah ini memang Dalanka. Jadi kemarin aku cerita sama Tio. Simuntu ini bentuk topeng semua orang Minang berpakaian kayak kamuflase seperti di rimba-rimba itu loh. Jadi dari daun-daun kering. Nah ini Mas ini yang kemarin nyorot itu loh. Nah kebetulan banyak orang upload di sana. Nah itu saya baca lagi di Google. Itu awalnya dimulai dari zaman Minangkabau dulu. Ketika di zaman Minangkabau ketika ada acara kan biasanya mama-mama, datuk-datuk yang menanggung acara. Tapi ketika situasi darurat, panen nggak apa gitu kan darurat. Nah itu para pemuda di kampung berinisiatif bagaimana mencari dana, meminta sumbangan sama orang, tapi wajahnya nggak malu. Akhirnya wajahnya ditutupi topeng gitu loh. Nah tapi sesuai perkembangan zaman, fungsi Simuntu itu juga bergeser. Kalau dulu digunakan untuk meminta sumbangan, tapi ketika terjadi perang dengan Belanda itu juga dijadikan sebagai pakaian kamuflase.
saat mereka gerilya gitu loh. Gitu. Nah, nggak denger tuh. wah makanya kemarin heboh Mbak, jadi banyak orang foto-foto ini masih ini. Bahkan orang Minang pun banyak yang nggak tahu. Udah mulai jarang ya. Jarang. Tapi akhir-akhir ini juga mulai naik lagi karena pas ada acara Tour de Singkarak, pernah dengar ya? Tour de Singkarak tuh, ya ada satu rombongan pawai dari Pariaman memperagakan Simuntu gitu loh. Jadi naik daun lagi di Padang sekarang banyak lagi orang muncul Simuntu itu. Mereka minta sumbangan apa gitu. Sumbangan yang akhirnya untuk keperluan kegiatan desa, kampung gitu. Tapi kalau seni rupa modern atau seni rupa kontemporer di Padang itu gimana sih menurut Mas? Sebentar Mbak, Mas aku mau ambil HP, bisa ya Mas? Oh ya sebentar Mas, aku mau hubungi ini adikku ini. Ya. Bingung saya, mereka kadang-kadang curhat ke sini. Ya, Maksudnya? di sini selalu ramai orang komunikasi. Ya itu makanya di sini ada Mubas. Ya kan, jadi aku juga bingung kadang-kadang kenapa kalian mengadu ke saya padahal banyak yang tua. Mereka jawab dengan tanpa beban, sama abang enjoy kok. Enjoy dengkulmu, kowe yang enjoy, aku yang stres. Masa masalah dari berkelahi di Maliboro sampai melarikan istri orang ke sini lah. Ngadunya kan pusing mulai. Kalau kekerabatan tuh, kalau Batak nang boru. Nang boru. Kalau di Minang apa ya? Kekerabatan. Oh, bukan ya, nggak ada istilahnya. Mungkin ada istilah tapi bahasanya Beda. ada lah pasti. Pernah ke Tapanuli? Belum. Medan apa Sumatera Utara belum. Pengen nih. Aku tuh pokoknya Sumatera ujung utara itu belum, sama Papua Ambon belum. Kalau pulau lain udah. Irian udah ya? Belum, Papua belum. Wah kayaknya perlu itu. Saya waktu kita pernah ketemu di Shanghai 2007 loh, ya kan? Tapi waktu itu masih ramping. Namanya juga 7 tahun. Ya kan 2007 kan. Ada Ibu Melani. Nah itu jadi kalau dipasang lagi nih Mas. Oh tetap bisa ya dengar. Jadi itu tadi mungkin kalau menurut saya sih salah satu alasan kenapa generasi kami itu karyanya tampilnya beda itu. Tapi bisa jadi ketika Mbak menanyakan hal ini sama seorang Andi Wirman, seorang Yunisar, seorang Rudi, bisa jadi mungkin kita sama, bisa jadi beda itu. Tapi pengalaman yang kami alami bersama tadi ya antara lain seperti tadi ketika kami juga shock melihat cat airnya anak-anak Bali ya ketika pertama tes tadi cat airnya itu. Tapi dalam kehidupan kami awal-awal masuk isi memang kami selalu ingin kenapa sih seni rupa Minang selalu yang dibicarakan Bakidi itu apa Saiful Adnan gini-gini apa nggak ada yang lain gitu. Pak Faisal tuh abang juga bukan? Faisal mana nih? Faisal, pelukis Faisal. Faisal Naib itu. Kalau nama sih orang saya malah nggak tahu ya Mbak. Tapi tahu orangnya. Itu kan biasanya Jakarta. Basisnya Jakarta kan. Arifin juga. Nah itu saya nggak tahu apakah dia orang Minang. Namanya nama-nama orang. Kalau nggak salah ya, saya pernah wawancara juga sih Pak Arifin. Arifin yang mana nih? Arifin Naif. Oh itu orang Minang. Kalau nggak salah lupa saya. Kalau nggak salah ya. Bukan Chinese itu. Bukan. Saya ada yang bilang dia Betawi loh. Makanya apakah mungkin juga Betawi ya? Saya lupa sih. Karena di Bukit Tinggi juga ada nama seorang pelukis Arifin namanya juga bagus. Maksudnya juga kemudian tapi fenomena ini pun akhirnya dengan seniman Minang yang di Jogja gitu. Nah itu apakah mungkin pengaruh juga angkatan dan lalu